Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Anak-anak sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat, sehingga dimanapun berada, kita dapat terus belajar dengan baik. Di pembelajaran yang lalu, sudah dijelaskan bahwasanya pembelajaran pendidikan akhlak di Madrasah Sanawiyah Perguruan Mu'allimat menggunakan kitab Ta'limul Muta'allim. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mengenal atau mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim? Kitab ini adalah sebuah kitab akhlak yang masyhur sekali di pesantren-pesantren Indonesia, bahkan dikaji oleh seluruh negara-negara Islam di dunia. Kitab Ta'limul Muta'allim ini disusun oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Az-Zarnuji sendiri dinisbatkan kepada tempat di mana beliau berasal, yaitu Zarnuj. Zarnuj adalah sebuah tempat di wilayah Turki. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji hidup di sekitar abad ke-13 Masehi. Hal apakah yang sebenarnya melatar belakangi beliau menyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini? Pada masa beliau, banyak sekali yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mereka mendapatkan ilmu, tapi tidak mendapatkan buahnya ilmu. Artinya, banyak sekali orang-orang yang berilmu ketika itu, tetapi tidak mau mengamalkan dan menyebarkannya. Setelah mengamati lebih jauh, beliau menemukan kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan karena mereka salah dalam tata cara atau metode dalam menuntut ilmu, serta meninggalkan syarat-syaratnya. Akhirnya, melalui petunjuk Allah, muncullah sebuah gagasan beliau untuk menyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini. Syekh Az-Zarnuji menyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini berdasarkan kitab-kitab yang pernah beliau baca dan nasihat para guru beliau yang ahli ilmu dan hikmah. Tujuan beliau menyusun kitab ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada para pembelajar tentang bagaimana tata cara menuntut ilmu agar mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Buahnya ilmu yaitu ketika seseorang yang berilmu bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Apa sajakah yang akan kita pelajari dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada 13 fasal. Fasal yang pertama yaitu Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Atau dalam fasal ini akan diterangkan apakah hakikatnya ilmu, apakah fikih itu, dan bagaimana keutamaannya. Sedangkan fasal yang kedua yaitu Faslun fin niyati fi hali ta'allum. Fasal ini menerangkan tentang niat dalam mencari ilmu. Sedangkan fasal yang ketiga yaitu Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati. Atau fasal bagaimana cara memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan tentang ketekunan. Fasal yang keempat yaitu Faslun fi ta'limil ilmi wa ahli, atau fasal yang menerangkan bagaimana cara menghormati ilmu dan guru. Sedangkan fasal yang kelima yaitu Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, atau fasal yang menerangkan tentang bersungguh-sungguh, istiqomah, dan cita-cita yang tinggi. Fasal yang keenam yaitu Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi, atau fasal yang menerangkan tentang waktunya mulai belajar, batasannya, dan tata tertibnya belajar. Fasal yang ketujuh yaitu Faslun fit tawakkuli, yaitu fasal yang menerangkan tentang tawakal. Sedangkan fasal yang kedelapan adalah Faslun fi waqtit tahsili, atau fasal yang menerangkan tentang waktu belajar yang tepat untuk menghasilkan ilmu. Sedangkan fasal yang kesembilan adalah Faslun fi syafaqati wan nasihati, yaitu fasal yang menerangkan tentang bagaimana saling mengasihi dan saling menasihati.
Fasal yang ke-10 yaitu Faslun fil istifadati, atau fasal yang menerangkan tentang bagaimana mengambil pelajaran. Fasal yang ke-11 yaitu Faslun fil wara'i halat ta'allum, yaitu fasal yang menerangkan tentang wirai pada masa belajar. Fasal yang ke-12 adalah Faslun fima yurithul hifdha wan nisyan. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal apa sajakah yang dapat menguatkan hafalan dan apa yang dapat melemahkan hafalan. Fasal yang ke-13 adalah Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Atau dalam fasal ini akan diterangkan hal-hal yang mempermudah dan hal-hal yang mempersulit datangnya rizki serta yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.